warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wardania. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif atau yang berhubungan dengan penelitian kualitatif, seperti apa itu penelitian kualitatif, rumusan masalah, kaji pustaka, bagaimana dalam penelitian kualitatif, latar belakangnya, dan lain-lain sebagainya dalam penelitian kualitatif. Selamat mendengarkan. Baik, langsung saja yang pertama, apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dasar dari penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan kepada setiap individu. Dari jelasan tadi bahwa karakteristik pada penelitian kualitatif yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. 3. Tekanan pada proses bukan hasil. Dan keempat, bersifat induktif. Dan kelima, mengutamakan makna. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu bagaimana cara yang tepat untuk membuat judul dalam penelitian. Yang pertama, kita harus mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tentu fenomena-fenomena yang kita amati ini harus sesuai dengan apa yang kita ingin teliti. Yang kedua, setelah mengamati fenomena, maka akan ada timbul masalah-masalah yang terjadi. Setelah itu, saat ada masalah-masalah, maka kita lanjutkan untuk menganalisis masalah-masalah itu. Selanjutnya, setelah hasil analisis itu, maka akan menjadi variabel dalam penelitian. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu latar belakang. Latar belakang dalam penelitian adalah dasar atau titik tolak dalam memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh peneliti. Latar belakang yang baik harus disusun sejelas mungkin, dan bila perlu harus diberikan data atau fakta yang mendukung. Ada 3 hal yang memuat dalam latar belakang, yaitu kondisi ideal. Kondisi ideal ini adalah apa yang dicita-citakan oleh peneliti. Yang kedua adalah kondisi faktual atau kondisi nyata. Kondisi nyata ini adalah kondisi saat ini atau kondisi yang merasakan atau yang menimbulkan masalah sehingga menjadi latar belakang untuk dilakukannya penelitian. Yang ketiga adalah solusi. Solusi adalah saran yang diberikan oleh peneliti. Akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tolak ukur dari perumusan hipotesis. Perumusan masalah menghasilkan topik dan menghasilkan judul dalam penelitian. Dalam rumusan masalah kita harus mengetahui bentuk perumusan masalah. Bentuk perumusan masalah ini adalah bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas, perumusan masalah harus berimplikasi untuk data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah berdasarkan dasar pembuatan hipotesis, dan rumusan masalah menjadi dasar untuk membuat judul. Kita lanjutkan lagi penjelasan kita tentang penelitian kualitatif ini, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji secara sungguh-sungguh tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti untuk melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang memuat, yaitu mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka yang pertama adalah menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Yang kedua yaitu menghubungkan peneliti dengan literatur yang sudah ada. Yang ketiga, mengisi celah-celah penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu apa saja yang memuat dalam kajian pustaka. Yang memuat dalam kajian pustaka yaitu esensi hasil penelitian literatur yang berupa teori-teori. Uraian teori-teori yang tersusun baik menggunakan kata-kata peneliti itu sendiri, tapi tidak mengurangi makna dari penelitian sebelumnya. Dan juga dapat menggunakan kutipan dari penelitian sebelumnya. Kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dikonstruksikan. Dari teori atau temuan-temuan itu harus relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang
yang berguna untuk menjadi acuan dalam penelitian, sehingga relevan dengan teori dari para ahli terdahulu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang teori. Kedudukan teori dalam penelitian sangat penting, karena teori menjadi dasar atau acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Ada kalimat yang mengatakan, tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori, dan tidak mungkin melakukan pengembangan teori tanpa penelitian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan teori dalam penelitian itu sangat penting. Jadi, kedudukan teori dalam penelitian yang satu, sebagai alat bantu dan penafsiran data. Yang kedua, penelitian murni menekankan pada penggunaan teori sebagai sentral kegiatan, karena bertujuan untuk penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan. Apa sih relevan itu? Relevan adalah kata yang memiliki arti menghubungkan keterkaitan dan berguna secara langsung. Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya sudah dibuat dan dianggap relevan atau mempunyai hubungan terkaitan dengan judul atau topik dengan penelitian saat ini, sehingga terhindar dari persamaan dalam masalah yang akan diteliti. Penelitian relevan ini menjadi referensi untuk penelitian saat ini. Fungsi penelitian relevan ini yaitu menjadi pembedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan saat ini, dan terhindar dari kata plagiat saat ini. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Baik, pendekatan penelitian adalah cara yang diadopsi peneliti tentang bagaimana mendesain penelitian dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Contoh dari pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. Sedangkan jenis-jenis penelitian ini terdiri dari penelitian histori, penelitian deskriptif, penelitian tindakan, penelitian eksperimental, penelitian korelasional, dan lain-lain. Akan menjelaskan tentang subjek dan objek penelitian dalam kualitatif. Subjek dalam kualitatif yaitu narasumber. Narasumber yaitu pelaku yang ditanyakan soal informasi-informasi atau menanyai data-data yang terjadi dalam penelitian. Sedangkan objek dalam kualitatif yaitu teks. Teks di sini adalah hasil wawancara kita atau informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan bagaimana cara menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ada 4, yaitu diskusi grup, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari 4 teknik pengumpulan data itu, bisa salah satu atau semua kita gunakan, yang penting bisa mendukung hasil untuk kita menganalisis nantinya. 4 cara itu adalah wawancara. Wawancara kita harus mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber dan memiliki kode etik untuk menanyai sumber, yaitu dengan sopan santun. Terus yang observasi, kita harus menyediakan lembaran observasi. Dokumentasi, kita harus menyediakan kamera handphone untuk menjadi tempat kita merekam atau mengambil gambar saat kita turun ke lapangan. Dan diskusi ini dibutuhkan saat kita memerlukan pendapat teman kita atau orang lain. Sedangkan menganalisis data ini adalah proses yang kita lakukan setelah kita mendapatkan dari teknik pengumpulan data tadi. Kita akan menganalisis semua data-data itu. Tidak mungkin kita menaruh data-data itu secara mentah, tapi kita harus menganalisis
menganalisiskan data-data yang kita dapat agar menjadi rangkaian atau kalimat yang bagus dalam hasil penelitian kita dan bisa dipahami oleh pembaca nantinya. Jadi cara menganalisis data ini, pertama kita harus mengklasifikasikan data-data sesuai dengan tanggal, jam yang sesuai dengan kita ambil. Misalnya tanggalnya harus sama, misalnya ada narasumber kita berbeda, tapi diwawancara di hari yang sama, jadi kita klasifikasikan dan nanti akan dianalisis bagaimana, misalnya dari narasumber A, narasumber B, narasumber C, kita menganalisis semua pendapat dari mereka sesuai dengan hasil wawancara itu atau hasil observasi kita atau diskusi kita. Sekian sih sudah mendengarkan bahasan dari saya tentang penelitian kualitatif. Mungkin ada kata atau kalimat yang salah atau materi yang saya sampaikan salah, mohon maaf. Silakan komentar atau berikan tanggapan di mana tempat saya salah, mungkin akan menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.